thinkers, banyak perkembangan yang terjadi di dunia ini yang itu perlu kita sikapi. Namun ada satu pembahasan yang mungkin nanti akan sering ya menjadi acuan pembahasan-pembahasan kita berikutnya, sehingga saya memutuskan untuk menjadikannya dalam satu video yang terpisah, yaitu video ini ya. Dan pembahasan itu adalah pembahasan tentang ikatan. Kita akan bahas di sini di lintasan pemikiran. Manusia adalah makhluk sosial. Nah, sebagai makhluk sosial, manusia bisa dikatakan nyaris tidak mungkin bisa berjalan dalam kehidupan ini ya, menjalani kehidupannya sendiri. Dia pasti membutuhkan orang lain ya. Sehingga dia perlu bekerja sama dengan orang lain ya, bahu-membahu dan saling mengikatkan diri ya. Nah, oleh karena itu maka dalam kehidupan manusia di dunia ini sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang, sampai nanti menjelang kiamat, manusia akan selalu saling mengikatkan diri satu sama yang lain. Dan dalam hal itu mereka menggunakan yang namanya ikatan-ikatan tertentu ya. Dan hari ini kita akan bahas ya, ada 5 ya, ikatan yang itu biasa digunakan oleh manusia ya, untuk mereka saling mengikatkan diri satu sama yang lain ya. Nah, ikatan 5 itu adalah ikatan nasionalisme ya. Nanti akan kita jelaskan satu persatu. Kemudian ada ikatan tribalisme ya, kemudian ada ikatan pragmatisme, kemudian ada ikatan spiritualisme, dan yang terakhir adalah ikatan ideologi. Kita mulai dari yang pertama. Ikatan nasionalisme. Ikatan nasionalisme itu adalah ikatan yang lahir karena adanya kesamaan tempat lahir dan tempat tinggal. Sehingga dengan kata lain, mereka yang saling mengikatkan diri ini adalah orang-orang yang mereka itu hidup di tanah yang sama, menghadapi ancaman yang sama, dan bergantung pada sumber daya yang sama. Nah, ikatan ini akan muncul, dia akan menguat, terutama adalah ketika apa? Ketika ada ancaman eksternal, ada musuh bersama dari luar yang itu akan datang menyerang ya. Maka ikatan ini akan menguat, akan muncul ya. Dan kemudian semua orang yang ada di wilayah tersebut ya, karena kesamaan wilayah ya, tempat tinggal ya salah satunya, maka mereka semua akan secara otomatis kemudian menguat ikatan di tengah-tengah mereka, dan mereka akan berusaha menghadapi musuh eksternal itu secara bersama-sama ya. Jadi mereka akan berusaha mengusir musuh tersebut ya, atau mencegahnya ya, begitu. Nah, ini sekaligus menjadi kekurangannya. Yaitu apa? Yaitu ketika ketika ancaman itu hilang ya, dengan kata lain musuh eksternal tadi itu bisa diatasi, maka otomatis kekuatan dari ikatan ini juga akan berakhir ya, dia akan melemah. Nah, ini contoh ikatan nasionalisme ini adalah contohnya seperti, nggak usah jauh-jauh ya, di Indonesia ini ya. Ketika datang Belanda ya, kemudian ada Inggris juga, ada pokoknya penjajah-penjajah itu ya. Maka apa? Rakyat Indonesia kemudian bersatu, mereka bekerja sama untuk mengusir penjajah ya. Dan contohnya juga terjadi kalau kita hari ini melihat bahwa kenapa sih kok orang sekarang ini tidak bersatu dulu. Misalnya orang-orang tua kita ada yang sampai bernostalgia, orang dulu itu mereka tuh sangat bersatu, sangat beda agama, beda suku, itu mereka nggak ada masalah ya bersatu ya. Tapi sekarang kok semuanya sudah kayak begini ya, ya itu memang kekurangannya dari ikatan nasionalisme ya. Nanti akan kita berikan contoh-contoh yang lain ya dalam video yang berikutnya. Ya, ini cuma gambaran sekilas aja ya. Kemudian yang kedua adalah ikatan tribalisme. Tribalisme itu adalah tribe ya. Maksudnya itu adalah bisa kesukuan, keluarga, bisa ras, etnis, klan ya. Itu cuma masalah besar kecilnya aja ya. Ikatan keluarga kecil, yang besarnya lagi ada ikatan mungkin
kesukuan, yang lebih luasnya lagi itu ada mungkin etnis ya atau klan, kemudian ras dan seterusnya ya. Nah, tapi semuanya ini kita sebut sebagai ikatan tribalisme ya. Nah, ini adalah ikatan yang muncul, yang itu didasari dengan adanya kesamaan hubungan darah dan kekerabatan ya. Nah, ini dasarnya, landasannya. Namun ikatan ini akan muncul, dia menguat ketika apa? Ketika ada ya, salah satu pihak di keluarga tersebut ya atau kemudian, eee, person tertentu yang dia itu muncul dalam dirinya tuh ambisi ya. Ambisi untuk apa? Untuk dia tuh mendominasi. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ketika dia sudah berhasil mendominasi keluarganya sendiri, dia bisa dikatakan dia menjadi rujukan dari keluarga itu. Maka keinginan mendominasinya itu akan meluas ya. Maka dia ingin keluarganya, dia dan keluarganya mendominasi mungkin kabilahnya ya. Kemudian kalau itu sudah berhasil dia capai, maka dia akan meluas terus. Nah, nanti jadi ambisi, ambisi, perluasan dominasi ini ya, inilah yang kemudian membuat ikatan tersebut menjadi menguat ya. Nah, contohnya apa? Kalau contohnya ini paling mudah kita akan mengambil contoh soal, Mongol ya, di eranya Genghis Khan ya. Namun kekurangannya apa? Kekurangannya kita bisa lihat juga itu dalam film itu ya, Genghis Khan itu ya. Kekurangannya karena ambisi manusia ini tidak ada habisnya. Maka apa? Maka ini akan membuat konflik di tengah-tengah masyarakat itu akan cenderung terus-terus terpelihara. Mengapa? Karena orang ini tadi ketika kemudian dia sudah berkuasa di keluarganya, dia ingin kekuasaannya meluas. Ketika dia berhasil, meluas lagi yang mana itu dia mengajak keluarganya untuk menaklukkan keluarga-keluarga yang lain, kemudian dia sudah menguasai suatu kabilah misalnya, maka dia ingin menggerakkan kabilahnya untuk menaklukkan kabilah-kabilah yang lain dan seterusnya, meluas terus, persis seperti kalau kita ngelihat filmnya, Genghis Khan itu ya, yang Mongol itu ya. Dari dia awalnya ingin menguasai keluarga dia dan keluarga, istrinya ya, mertuanya dan seterusnya, kemudian meluas terus. Dan kita bisa lihat bagaimana, Mongol itu sampai kemudian kekuasaannya ke Timur Tengah ya, dan lihat ya, kerusakan yang ditimbulkannya. Kenapa? Karena memang inilah kekurangan dari ikatan tribalisme itu ya, yaitu apa? Yaitu, senantiasa menimbulkan konflik ya di tengah-tengah masyarakat ya. Yang ketiga adalah ikatan pragmatisme ya. Ikatan pragmatisme itu adalah ikatan yang didasari pada adanya kesamaan kepentingan dan keuntungan bersama ya. Ikatan ini, muncul itu adalah ketika apa? Ketika ada tujuan bersama yang perlu diraih. Contohnya apa? Contohnya ketika orang membuat perusahaan ya, yayasan ya, mengerjakan proyek tertentu, bikin organisasi ya. Nah, yang mana kekurangannya adalah apa? Kekurangannya ketika tujuan tadi setelah tercapai, maka ya ikatan ini otomatis akan, bubar ya. Kemudian ikatan yang keempat itu adalah ikatan spiritualisme ya, yang ini, didasari pada adanya kesamaan keyakinan spiritual dan perasaan kebatinan ya. Yang mana ikatan ini muncul adalah ketika seseorang itu dia, muncul atau punya dalam dirinya itu dahaga spiritual yang perlu, dipenuhi ya. Nah, namun ini, ikatan spiritual ini nanti akan spiritualisme ini akan kita bahas di video berikutnya ya, yang akan membahas tentang kronologi ya. Nah, tapi yang jelas apa? Yang jelas kekurangan dari ikatan spiritualisme ini adalah, pengaruhnya dalam kehidupan itu bisa dikatakan, tidak signifikan ya. Dan kemudian ikatan yang kelima itu adalah ikatan ideologi, yang ini didasari pada adanya kesamaan cara pandang ya, tentang atau terhadap kehidupan. Dan ikatan ini muncul adalah ketika seseorang, dia menyadari tentang hakikat eksistensi dirinya dalam kehidupan ini. Nah, kemudian dia akan saling mengikatkan diri dengan orang-orang yang memiliki kesamaan ya. Kekurangannya juga ada, yaitu apa? Seluruh hidupnya akan mengarah ke arah yang salah apabila apa? Dia ternyata, hakikat yang dia sadari itu ternyata adalah salah. Ini adalah 5 ikatan ya yang biasa digunakan oleh manusia dari dulu sampai sekarang, sampai seterusnya ya, dan kita akan
bahas tentang kronologi ya munculnya ikatan ini di video berikutnya. Thinkers ya yang suka dengan pembahasan seperti ini dan kemudian ingin mendukung, ya kami sangat senang ya ketika kami sangat berterima kasih ketika Anda ya Thinkers mau mensubscribe, like dan men-share video ini. Dan jangan lupa juga komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.